Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Syaraf, mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum semester 6. Di sini saya akan memaparkan mata kuliah tentang logika penalaran hukum sebagai bentuk dari UAS mata kuliah logika penalaran hukum. Dalam mata kuliah logika penalaran hukum ada beberapa materi yang akan saya paparkan. Yang pertama adalah ilmu hukum sebagai ilmu sui generis, kemudian kaidah hukum dan bahasa hukum, yang ketiga logika hukum, yang keempat penalaran hukum, yang kelima mazhab penalaran hukum, dan yang terakhir analisa terhadap konsep-konsep hukum. Langsung kepada materi yang pertama, penjelasan tentang ilmu hukum. Ilmu hukum memberi karakter yang khas, yaitu sifatnya normatif. Ciri khas demikian menyebabkan sementara kalangan yang tidak memahami keberadaan ilmu hukum itu dan meragukan hakikat keilmuan hukum. Keraguan itu disebabkan karena dengan sifat yang normatif, ilmu hukum bukanlah ilmu empiris. Selain itu juga objek telaahnya berkenaan dengan tuntutan berlaku dengan cara tertentu yang kepatuhannya tidak sepenuhnya bergantung pada kehendak bebas yang bersangkutan, melainkan dapat dipaksakan oleh kekuasaan publik. Dalam jenis ilmu hukum ada dua. Yang pertama ilmu normatif, yang kedua ilmu empiris. Ilmu normatif adalah hukum menurut ilmu hukum normatif, hukum dapat diartikan sebagai norma tertulis yang dibuat secara resmi dan diundangkan oleh pemerintah dari suatu masyarakat. Sedangkan ilmu empiris adalah merujuk bahwa untuk memperoleh pengetahuan fakultas tentang kenyataan aktual, dan karena itu bersumber pada empiris atau pengalaman. Ilmu empiris disebut juga dengan ilmu positif yang terdiri dari ilmu-ilmu alam. Kemudian menurut Philippus M. Hajon dan Tatyek Sri Datmayati menegaskan bahwa sudut pandang teori hukum dibagi menjadi 3 lapisan, yaitu 1 dogmatik hukum, kedua teori hukum, yang ketiga filsafat hukum. Itu penjelasan singkat tentang materi yang pertama. Materi kedua adalah pengertian kaidah hukum. Kaidah hukum adalah peraturan yang dibuat oleh atau yang dipositifkan secara resmi oleh penguasa masyarakat atau penguasa negara, mengikat setiap orang dan berlakunya dapat dipaksakan oleh aparat masyarakat atau aparat negara. Menurut Hans Kelsen, tata kaedah hukum dari suatu negara itu merupakan suatu sistem kaedah-kaedah sederhana, dapatlah diuraikan sebagai berikut. Tingkat paling bawah dari tata kaedah tersebut terdiri dari kaedah individual yang dibentuk oleh badan-badan pelaksana hukum, khususnya pengadilan. Dalam segi bahasa adalah aturan dan peraturan yang bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan, untuk mempertahankan kepentingan umum dan kepentingan pribadi dalam masyarakat. Kemudian materi yang ketiga adalah hubungan kaidah hukum dan bahasa hukum. Kaidah hukum memiliki hubungan yang sangat erat dengan bahasa hukum. Hubungan tersebut terletak pada bahasa hukum yang terdapat dalam aturan hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, bahkan kebijakan-kebijakan pemerintah. Dalam menyusun rancangan peraturan perundang-undangan tersebut, bahasa hukum merupakan suatu hal yang utama karena bahasa hukum harus dapat memberikan kejelasan dari setiap pasal yang tercantum dalam aturan tersebut. Kejelasan ini akan menimbulkan kepastian terhadap pengertian yang diberikan oleh aturan tersebut. Kemudian materi selanjutnya singkat saja, yaitu konsep dan terminologi dalam logika hukum. Secara etimologi, kata konsep berasal dari bahasa Latin, yaitu conceptum, yang berarti sesuatu yang mampu dimengerti. Menurut Suchaji, konsep adalah pemikiran abstrak yang dipakai untuk mengklarifikasikan atau menggolongkan, biasanya ditujukan dengan sebuah istilah serta susunan kata. Sedangkan maknanya secara terminologi atau peristilahan adalah ilmu tentang istilah yang penggunaannya. Dalam bab ini ada sebab selanjutnya, yaitu prinsip dasar logika dalam penalaran hukum. Prinsip dasar ya, satu asas identitas atau principium identitas adalah dasar dari semua pemikiran dan bahkan asas pemikiran yang lain. Tidak mungkin dapat berpikir tanpa asas ini. Prinsip ini menyatakan bahwa sesuatu itu adalah dia sendiri, bukan lainnya. Jika kita beri rumusan akan berbunyi, bila proposisi itu benar, maka benar. Yang kedua ada asas kontradiksi atau principium contradiction.
Prinsipnya menyatakan bahwa pengingkaran sesuatu tidak mungkin sama dengan pengakuannya. Jika kehendak itu dirumuskan akan berbunyi tidak ada proposisi yang sekaligus benar dan salah. Kemudian yang ketiga ada asas penolakan kemungkinan ketiga atau presumption exclusivity. Asas ini menyatakan bahwa antara pengakuan dan pengingkaran kebenarannya terletak pada salah satunya. Pengakuan dan pengingkaran tersebut bertentangan mutlak. Yang keempat adalah principium rationis. Principium rationis ini berarti hukum cukup alasan adalah kaidah yang melengkapi hukum kesamaan. Sebab yang ketiga adalah menggunakan logika dalam penalaran hukum. Logika sebagai ilmu tentang bagaimana berpikir secara tepat dapat memikirkan hukum, atau sebaliknya, ide, gagasan, dan opini hukum pada dasarnya bersifat logis. Hans Kelsen dalam buku Essay in Legal and Moral Philosophy menulis bahwa sifat logis merupakan sifat khusus hukum, yang berarti bahwa dalam relasi-relasi timbal balik mereka, norma-norma hukum sesuai dengan asas-asas logika. Dengan penalaran hukum tidak dihukumi sekedar soal hafalan pasal-pasal belaka. Hukum juga bukan sekedar aturan-aturan atau norma-norma yang ditetapkan oleh otoritas tertinggi, sehingga wajib diikuti, melainkan hukum pun harus mendasarkan diri pada sifat logis. Logis harusnya menjadi salah satu karakter atau sifat dasar hukum. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu konsep dan terminologi dalam logika hukum. Legal reasoning adalah suatu kegiatan untuk mencari dasar hukum yang terdapat di dalam suatu peristiwa hukum, baik yang merupakan perbuatan hukum ataupun yang merupakan kasus pelanggaran hukum, dan memasukkannya ke dalam peraturan hukum yang ada. Unsur-unsur dalam penalaran hukum, unsur-unsur di sini bukan merupakan bagian-bagian yang menyusun suatu penalaran, tetapi merupakan hal-hal sebagai prinsip yang harus diketahui terlebih dahulu. Karena penalaran adalah suatu proses yang sifatnya dinamis, tergantung pada pangkal pikirnya. Unsur-unsur penalaran yang dimaksudkan adalah tentang pengertian, karena pengertian ini merupakan dasar dari semua bentuk penalaran. Untuk mendapatkan pengertian sesuatu dengan baik, sering juga dibutuhkan suatu analisa dalam bentuk pemecahan belahan suatu pengertian umum ke pengertian yang menyusunnya. Hal ini secara teknis disebut dengan istilah pembagian. Ada hubungan antara konsep, proposisi, dan penalaran hukum. Pertama, kita harus mengerti apa pengertiannya terlebih dahulu. Pengertian adalah tanggapan atau gambaran yang dibentuk oleh akal budi tentang kenyataan yang dimengertinya melalui tangkapan panca indera. Pengertian disebut pula sebagai konsep. Kemudian konsep adalah ide-ide, penggambaran hal-hal atau benda-benda ataupun gejala sosial yang dinyatakan dalam istilah atau kata. Untuk bisa mengkomunikasikan pengertian yang diperolehnya secara lebih bermakna, maka diperlukan alat pemikiran lebih lanjut, yaitu pernyataan atau proposisi. Penalaran dalam hukum beranjak dari pengertian atau konsep. Salah satu cara yang sering kali digunakan untuk menjelaskan konsep adalah definisi. Berlanjut kepada jenis-jenis penalaran hukum. Adanya suatu pola berpikir yang secara luas dapat disebut logika, atau dapat dikatakan bahwa kegiatan penalaran merupakan suatu proses berpikir logis, di mana berpikir logis di sini harus diartikan sebagai kegiatan berpikir menurut suatu pola tertentu, atau dengan kata lain menurut logika tertentu. Adanya sifat analitik dari proses berpikir manusia. Penalaran merupakan suatu kegiatan berpikir yang menyadarkan diri kepada suatu analisis dan kerangka berpikir yang dipergunakan untuk analisis tersebut dalam logika. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu mazhab dalam hukum alam. Dalam rangka filsafat teologis ini, yang pandangannya menitik beratkan pada alam, sejumlah filsuf Yunani kuno menarik konsekuensi berkenaan dengan hakikat hukum, sehingga teori hukum mereka disebut teori hukum alam. Dengan demikian, diperolehnya nama teori hukum alam adalah karena dasar pandangan ini mengaitkan secara erat antara hukum dan alam. Kalau tadi tentang mazhab hukum alam, kemudian ada mazhab hukum positif. Mazhab hukum positif menurut Hans Kelsen yang diikuti Lili Rashidi merupakan suatu teori tentang hukum yang senyatanya dan tidak mempersoalkan senyatanya. Tapi apakah senyatanya itu adil atau tidak adil? Selain itu dapat dikatakan bahwa hukum positif merupakan kebalikan dari hukum alam, sebab mazhab ini mengidentikan hukum dengan undang-undang.
satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang. Positivisme hukum ada dua bentuk, yaitu positivisme yuridis dan positivisme sosiologis. Yang ketiga ada mazhab utilitarianisme. Utilitarianisme adalah aliran hukum yang menempatkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Kemanfaatan yang dimaksud dalam aliran ini adalah kebahagiaan, happiness. Utilitarianisme memandang baik, buruk, atau adil tidaknya suatu hukum bergantung pada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Kebahagiaan tersebut diupayakan agar dapat dinikmati oleh sebanyak mungkin individu dalam masyarakat. Kemudian yang keempat ada mazhab sejarah. Mazhab sejarah merupakan suatu reaksi yang langsung terhadap suatu pendapat yang diketengahkan oleh Thibaut dalam pamfletnya. Aliran ini adalah yang paling terkenal, terutama di negara-negara penganut sistem common law. Tokoh-tokoh penting mazhab seperti Pucha dan Henry Summer, kemudian von Savigny menyatakan bahwa hukum timbul bukan karena perintah penguasa atau karena kebiasaan, tetapi karena perasaan keadilan yang terletak dalam jiwa bangsa itu. Yang kelima ada mazhab sosiologika. Mazhab ini merupakan suatu mazhab dalam filsafat hukum yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat. Sedangkan sosiologi hukum adalah cabang dari sosiologi yang mempelajari pengaruh masyarakat kepada hukum. Singkatnya, sosiologi mempunyai cara pendekatan yang bermula dari hukum ke masyarakat, sedangkan sosiologi hukum sebaliknya, yaitu pendekatannya dari masyarakat ke hukum. Yang keenam adalah pragmatic legal realism. Pragmatic legal realism disebut pula dengan realisisme hukum. Dalam pandangan penganut realisisme hukum adalah hasil kekuatan sosial dan alat kontrol sosial. Pembentuk hukum dapat meliputi kepribadian manusia, lingkungan sosial, keadaan ekonomi, kepentingan bisnis, gagasan yang sedang berlaku, emosi yang umum, dan hasil hukum dalam kehidupan. Lanjut kepada materi yang terakhir adalah analisa terhadap konsep-konsep hukum. Yang pertama adalah hak. Pengertian hak secara umum adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir, sehingga dapat diartikan bahwa hak adalah sesuatu yang dimiliki oleh manusia sejak lahir dan harus didapatkan atau dipenuhi untuk setiap orang yang memiliki hak tersebut. Kemudian ada pengertian dari kewajiban. Kewajiban mutlak tertuju kepada diri sendiri, maka tidak berpasangan dan hak, dan nisbi melibatkan hak di lain pihak. Kemudian ada kewajiban publik. Dalam hukum publik berkolerasi dengan hak publik ialah wajib mematuhi hak publik, dan kewajiban perdata timbul dari perjanjian berkolerasi dan hak perdata. Ada kewajiban positif, menghendaki dilakukan sesuatu, dan kewajiban negatif, tidak melakukan sesuatu. Yang keempat adalah kewajiban universal atau umum, ditujukan kepada semua warga negara atau secara umum. Yang kelima, kewajiban premier, tidak timbul dari perbuatan melawan hukum. Misal kewajiban untuk tidak mencemarkan nama baik, dan kewajiban yang bersifat memberi sanksi. Yang ketiga ada hubungan hukum. Setiap hubungan hukum mempunyai dua segi. Yang pertama adalah kekuasaan kewenangan atau hak dengan lawannya atau kewajiban. Kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum dinamakan hak. Mengenai hubungan hukum ini, Logeman sebagaimana dikutip oleh Siroso berpendapat bahwa dalam tiap hubungan hukum terdapat pihak yang berwenang atau berhak meminta prestasi yang disebut dengan prestasi subjek, dan pihak yang wajib melakukan prestasi tersebut adalah public subject. Akibat hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum terhadap suatu perbuatan dilakukan oleh subjek hukum. Akibat hukum merupakan suatu akibat dari tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang diharapkan oleh pelaku hukum. Akibat yang dimaksud adalah akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan tindakan yang dilakukan merupakan tindakan hukum, yaitu tindakan yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Yang terakhir adalah tanggung jawab hukum. Tanggung jawab berdasarkan definisi dari responsibility adalah kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakannya dan memperbaiki kerusakan yang ditimbulkannya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa, boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya. Mungkin sekian pemaparan dari mata kuliah logika penalaran hukum, materi-materi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.